Muhammad Nur. Muhammad Yusuf Nur. Nanti kalau misalkan apa temennya ada yang masuk, kemungkinan kan saya belum tentu lihat gitu ya. Tolong diingatkan ya. Karena nanti ininya apa? Biasanya saya setting otomatis masuk, cuman kali ini kok saya settingannya kok nggak bisa jalan. Jadi nanti kalau ada yang mau masuk, tolong diingatkan aja biar nanti saya ini. Oke, Pak. Sketch. Soalnya sudah saya bagikan ya. Kita sudah jam 10:06. Kita tunggu 2 menit lagi deh. Ini pesertanya sudah pada UTBK-nya sudah selesai ya? Sudah tahap 1? Atau ada yang tahap 2 juga? Saya tahap 2. Tahap 2? Ya. Oh. Ada yang pertama, ada yang kedua. Saya tanggal 25, Pak. 25? Iya. Wow.
Tadi sudah ada yang masuk siapa? Muhammad Yusuf, tapi kok keluar lagi Itu kayaknya. saya ganti Pak namanya. Oh alah. Oh alah. Iya, iya, iya. Iya. Pantesan saya pikir, pantesan nggak ada namanya Yusuf. Karena saya kan juga ngurusin administrasinya juga. Nanti kalau misalkan materinya nggak selesai, ini nanti kita tetap akan saya share di grup aja ya. Apa jawabannya. Jadi untuk simak itu kan saya rasa peluang kalian untuk bisa mengerjakan soal simak sampai benar-benar selesai semua itu peluangnya bisa dibilang peluang kitnya itu cukup kecil ya, bukan maksudnya paling paling 70 50 gitu kan. Apalagi kalau mengerjakan sampai selesai dan benar semua itu agak lumayan, kecuali orang yang benar-benar berbakat beneran ya, itu baru dia bisa. Tapi sejauh ini yang saya tahu menurut data-data yang sebelumnya itu memang siswa itu susah, kita itu susah mengerjakan itu semua sampai selesai. Dan justru yang saya dengar itu memang tidak didesain untuk diselesaikan semua. Jadi untuk maksud saya di sini bukannya bukannya menakut-nakutin, cuman kalau bisa pada saat kalian ketemu soal simak itu kalian fokuskan di soal-soal yang mudah dulu, soal yang masih kejangkau, karena tetap aja di setiap ujian itu pasti ada klasifikasi antara soal mudah, sedang, sama susah. Ada soal yang tingkat kesulitannya seperti olimpiade, dan ada soal yang levelnya ya hanya sekedar level UN saja. Tapi di situ tetap aja hampir semuanya selalu berkaitan sama konsep. Gitu. Jadi untuk fokus pengerjaannya difokuskan ke soal-soal yang relatif mudah. Tapi tetap aja semuanya butuh konsep ya. Udah ada berapa? Ini. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut aja. Kita langsung mulai aja ya. Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar fisika. Materinya udah saya share. Dan ya mungkin itu aja. Gak perlu perkenalan ya. Kita langsung aja ya. Oke. Udah? Kita mulai. Oh ya, ini lupa itu nomornya nggak saya hapus. Jadi ini sebenarnya kan saya ambil dari PDF soal simak yang ada di webnya UI sendiri. Jadi ini memang soalnya seperti ini gitu kan. Cuman pada waktu potong-potong, waktu crop, saya ada beberapa nomor yang kayaknya semuanya sih yang lupa saya hilangkan nomornya. Jadi ini soal nomor 34 di soal aslinya, tapi nggak tahu di tipe dan tahun berapa. Oke? Ya kan seperti itu. Oke, kita mulai. Sebuah balok bermassa MA meluncur tanpa gesekan sepanjang bidang miring dengan tinggi sebesar H2 lalu menumbuk benda B
dengan MB sama dengan 2 kali MA. Tumbukan ini terjadi tidak lenting sama sekali sehingga keduanya bergerak bersama. Ya enggak? Oke. Jadi benda A tadi dia itu ketika di sini mereka di sini sekarang bergerak bareng. Jadi mereka bergerak bareng di sini sehingga kedua benda ini ini agak ganggu ya. Kedua benda ini bergabung jadi satu memasuki bidang kasar, ya enggak? Nah, pertanyaannya pada bidang kasar ini ininya berapa? Oke. Jadi jarak yang ditempuhnya bukan. Ya benar, jarak yang ditempuhnya adalah berapa? Karena di sini ada dua tipe soal, saya lupa. Ada soal kan 1 tahun itu kan B-nya ada beberapa tipe kan. Nah, ada soal yang menanyakan koefisiennya dan ada soal yang menanyakan jaraknya. Dan di sini yang ditanya adalah berapakah jaraknya, gitu kan ya. Oke. Kita tinjauannya kemana kira-kira? Kita meninjau dari sisi energi. Kalau kita melihat dari sisi energi, maka energi itu kita bayangkan energi itu selalu kekal, ya enggak? Jadi dari awal kejadian sampai akhir kejadian, energi itu adalah kekal. Dari awal kejadian berarti ada di mana? Berarti ketika benda A berada di puncak. Ketika benda A berada di puncak, maka benda A ini mempunyai energi potensial, ya enggak? Di mana energi potensial besarnya adalah MGH, ya enggak? Oke. Kemudian benda ini meluncur sehingga energinya dari energi potensial kemudian berubah menjadi energi kinetik sampailah ketika dia sampai ke bawah. Artinya energi potensial ketika di puncak itu sama dengan energi ketika akan menembuk benda B. Jadi energi potensialnya itu berubah menjadi energi kinetik gitu kan ya. Nah, oke. Jadi energinya itu ketika akan menumbuk itu masih sama gitu. Oke. Nah, lalu kemudian yang terjadi adalah terjadi proses tumbukan. Nah, tumbukannya seperti apa? Kalau tumbukannya lenting sempurna, maka energinya masih tetap. Tetapi ketika energinya tidak lenting lenting sebagian atau yang tidak lenting sama sekali, maka di sini energinya ini berkurang, gitu. Berkurangnya seperti apa? Ya tergantung kondisinya seperti apa, gitu kan ya. Tapi yang jelas dia berkurang, gitu. Oke, jadi ketika di sini kedua benda ini masuk ke dalam suatu bidang kasar, maka energinya itu jadi kalau misalkan tadi mula-mula 10 gitu ya, ketika akan memasuki bidang kasar, dia sudah berkurang, entah itu 8, 7, dan sebagainya. Setelah berkurang, mereka memasuki bidang kasar. Oke? Mereka memasuki bidang kasar, sampailah mereka berhenti. Nah, ketika berhenti berarti otomatis energinya habis. Nah, kok bisa? Nah, energi tadi mula-mula katakanlah tadi 8, kemudian dia memasuki bidang, tapi kemudian habis. Oh, berarti ada usaha yang menghilangkannya atau ada usaha yang menahannya. Yang menggerus energi tersebut. Nah, itu. Oke. Jadi, kalau kita lihat dari tinjauan energi, maka tadi tinjauannya apa? Jadi dari energi potensial, kemudian dia berubah menjadi energi kinetik, kemudian di sini terjadi proses tumbukan. Ini, oke? Dari tumbukan di sini energinya juga berkurang. Oke, saya benar. Energinya juga berkurang. Jadi dari tumbukan ini dia berkurang lagi. Kemudian dia itu ada gaya negatif, ada W negatif, main W, usaha negatif, sampai kemudian energinya menjadi habis. Seperti ini. Jadi prosesnya seperti ini, ya enggak? Nah,
Kalau tadi apa? Kan tadi energinya kan kekal kan ya. Kemudian bisa nggak kita langsung apa? Kita langsung aja dari energi potensial sama dengan W misalkan. Nah, kebetulan di sini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ketika energi potensial di sini ada proses tumbukan, yang tumbukannya itu juga mengurangi nilai energi itu sendiri. Oke? Jadi contohnya kalau misalkan tadi mula-mula di sini 10, nah di sini masih 10, tetapi tumbukan ini membuat energinya berkurang, katakanlah misalkan 8. Kemudian di sini ada usaha, nah usaha ini karena di sini 0, berarti usahanya minus 8. Jadi gampangannya seperti itu, gambarannya, ya enggak? Oke? Nah, yaudah kita langsung aja, kita lihat perubahannya dari energi potensial menjadi energi kinetik. Oke. Energi potensial menjadi energi kinetik. Jadi kalau berarti di sini kita butuh berarti EK sama dengan M delta EP ya. Delta EP atau delta EP atau sama dengan MG dalam kurung H2 min H1. Ini. Oke. Jadi M-nya adalah sebesar MA, kemudian G-nya 10, kemudian H-nya sama dengan 2 meter. Jadi EK-nya adalah 20 MA. Ini. Kemudian karena delta EP itu sama dengan EK, maka EK ini kan sama dengan setengah MV kuadrat, ya enggak? Setengah MV kuadrat. Berarti di sini M-nya bisa kita coret ya. M-nya kita coret. Kok enggak enak ya? Oke. M-nya kita coret. Nah, di ini. Maka kita akan dapatkan V sama dengan akar. Oh iya, berarti ini saya hapus saja deh. Ini angkanya saya hapus. V ini nilainya sama dengan akar 10 kali 2 kali 2 atau sama dengan akar 40 atau V kuadrat sama dengan 40 juga nggak apa-apa. Oke, ini adalah nilai V-nya. Nah, kemudian berarti kita udah selesai di EK. Nah, sekarang kita lihat proses tumbukannya. Tumbukannya adalah tumbukan yang tidak lenting sama sekali. Kalau tumbukannya itu tidak lenting sama sekali, berarti di sini M1 atau MAVA ditambah MB VB sama dengan tumbukan tidak lenting sama sekali itu membuat kecepatan kedua benda itu menjadi sama. Atau di sini kedua benda itu menyatu. Karena keduanya menyatu berarti kecepatannya sama. Nah, tadinya kan M1 V1 aksen gitu kan ya. Maka di sini langsung aja saya tuliskan MA ditambah MB dikalikan V aksen. Sehingga kita dapatkan kecepatan kedua benda ketika akan menumbuk. Ketika akan bergerak, setelah bertumbukan. Oke. Di sini MA-nya tetap MA dikalikan VA. VA-nya tadi akar 40. Kemudian ditambah MB, MB-nya 2 kali MA, tetapi VB-nya sama dengan 0. Oke. Kemudian di sini MA ditambah 2 kali MA. Kita dapatlah V aksen. Oke. Jadi MA akar 40 sama dengan 3 kali MA dikalikan V aksen. Sehingga kita dapatkan V aksen sama dengan berapa nih? 4 akar 40 per 3. Seperti ini. Oke? Oke. Berikutnya kita, nah sekarang kan kita bisa dapatkan, kita tinjau dari sisi energinya, tumbukan kan setelah bertumbukan
kedua benda bergerak. Ketika kedua benda bergerak, maka kedua benda ini mempunyai energi kinetik. Oke. Jadi di sini energi kinetik. Nah, energi kinetik setelah bertumbukan, jadi energi kinetik sebelum tumbukan sama energi kinetik setelah bertumbukan itu beda ya. Karena tadinya energinya berkurang tadi. Kemudian mereka memasuki bidang kasar. Sehingga di hasil akhir itu adalah 0. Berarti di tengah jalan itu ada usaha yang menahannya. Maka jadi usahanya adalah sebesar min W. Oke, sehingga dari sini oke. Nah, gini aja deh. Oke. Jadi kan tadi kita udah ketemu kecepatan setelah bertumbukan. Kecepatan setelah bertumbukan itu berarti kita bisa kita dapatkan nilai EK aksen. Maka di sini EK aksen itu nilainya sama dengan W. Atau kalau enggak, kalau masih bingung dengan kenapa seperti ini, kan mula-mula kita sudah punya EK aksen ya. Kemudian di hasil akhir sama dengan 0. Maka sama aja sih, 0 dikurangi W. Gitu ya. W dikurangi. Oh, sorry. Di hasil akhir sama dengan 0. Maka EK min W sama dengan 0. Nah, itu maksud saya. EK min W sama dengan 0. Gini. Karena di hasil akhir 0 kan. Jadi EK sama dengan W. Atau min W. Oke. Nah, EK-nya setengah MV kuadrat. Nah, V-nya adalah V aksen. Sama dengan W. W itu adalah, usaha itu adalah F dikalikan S. Nah, jadi yang kita cari adalah berapakah nilai si S ini. Oke. Gayanya apa? Gaya yang bisa menahan dia bergerak adalah gaya gesek, karena di situ permukaannya kasar. Ya enggak? Oke. Jadi di sini setengah M. Masa dari kedua benda setelah bergerak. Setelah bergerak, masanya menjadi 1, berarti di sini 3 kali MA. Ya enggak? Dikalikan V aksen. V aksen kuadrat. V aksennya tadi adalah 40 akar 40 per 3. Akar 40 per 3 kuadrat gini. Sama dengan gaya gesek. Gaya geseknya karena dia berada pada bidang datar, maka gaya gesek itu adalah sebesar mu dikalikan n. Di mana gaya normalnya pada bidang datar sama dengan V. Ya enggak? Oke. Jadi langsung saja di sini n-nya saya ganti menjadi W. Di mana W adalah M kali G. Atau terlalu ini kali ya. Mu kali N dulu aja deh, saya tulis mu kali N, kemudian di sini S, ya enggak? Oke. Jadi 3 per 2 MA, akar 40 kuadrat adalah 40, 3 dikuadratkan adalah 9, sama dengan mu. Mu-nya sebesar 0,5, kalau nggak salah tadi. Ya, 0,5, setengah. 1 per 2, gaya normal. Gaya normalnya sama dengan W, di mana W adalah M kali G. Jadi, M dikalikan G. Kemudian dikali S. Nah, ini. Oke. Ini kan kedua benda bergerak bersama ya. Berarti massa ini 3 kali MA sama massa ini sama enggak? Karena kedua benda itu menyatu setelah bertumbukan, berarti
massa dari kedua benda Sama, Kak. adalah sama, ya enggak? Sehingga ini bisa kita coret, ya enggak? Oke, di ini. Oke, nah kemudian, oke, ini kita coret mana lagi? Oh, setengahnya ya, setengah bisa kita coret. Oke, kemudian ada G, G-nya 10. Udah ketahuan tuh. Oke. Jadi 40/9 sama dengan 10 S, maka kita dapatkan S sama dengan 4/9 meter. Ini. Oke. Oke. Perpindahan warnanya cukup ganggu ya sepertinya. Soalnya saya pakai aplikasi Gadget. Oke ya. Ada yang tanyakan di sini? Dari mula-mula ini kemudian menjadi ini. Perubahan energinya, yang penting perubahan energinya dulu dipahami. Jadi mula-mula dari punya energi, kemudian dia turun, maka dia berubah menjadi energi kinetik. Adanya proses tumbukan akan mengakibatkan energinya berkurang. Energinya berkurang, kemudian memasuki bidang kasar. Sehingga di hasil akhir itu nilainya 0. Kalau 0 berarti ada energi yang melawannya. Energi yang melawannya itu adalah usaha dari gaya gesek. Berarti energi kinetik setelah bertumbukan sama dengan usaha dari gaya gesek. Nah, oke, di sini pahami ya? Oke. Oke, lanjut berikutnya. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut aja. Oke, kita lanjut. Berikutnya, dua buah silinder pejal dan silinder kosong mempunyai massa dan ukuran geometri yang sama. Massanya sama, ukuran geometri berarti jari-jarinya juga sama. Kemudian dilepaskan secara bersamaan pada sebuah puncak bidang miring yang panjang. Jika kemiringan bidang adalah 37 derajat, maka kedua silinder ini menggelinding tanpa slip dan silinder pejal telah menempuh jarak. Jadi ketika silinder pejal itu menempuh jarak 8 cm, maka silinder kosong ini menempuh jarak berapa gitu. Jadi dia kayak perbandingan. Jadi dua buah silinder dilepaskan gitu kan. Setelah dilepaskan, mereka ini menggelinding gitu kan ya. Nah, ketika si silinder pejal ini menempuh jarak 8 cm, maka silinder kosong ini menempuh jarak berapa? Berarti di sini durasi waktunya kan terjadi bersamaan. Dilepaskan pada saat bersama-sama, kemudian pengamatan jaraknya juga dilakukan secara bersama-sama. Berarti di sini T1 sama dengan T2. Ya enggak? Jadi atau T pejal sama dengan T kosong seperti ini. Oke? T pejal sama dengan T kosong. Oke, gambarannya ini ada silinder gini kan. Ini yang pejal. Kemudian di sini ada silinder lagi yang dia berongga. Kosong itu yang kosong itu maksudnya yang berongga gitu ya. Nah, kemudian keduanya dia memasuki bidang. Set ini. Oh iya tadi. Ini di sini. Kayak gini. Nah, ketika di sini 8 cm, maka di sini S-nya ini berapa? Gitu kan ya. Oke? Nah, untuk menghitung S-nya gimana? Untuk menghitung S-nya, karena kedua benda ini bergerak secara GLBB, gitu ya, berarti kita tinjauannya pakai GLBB. Variabel apa yang kita punya? Variabelnya adalah ada S. Ada S, kemudian ada A, percepatan, kemudian ada T tentunya. Karena terjadi pada waktu yang sama, sehingga nanti kita dapatkan T1 sama T2 misalkan seperti itu.
Ya enggak? Oke. Berarti GLBB yang mana yang bisa kita pakai? Maka GLBB yang bisa kita pakai adalah S sama dengan setengah AT kuadrat. Kalau misalkan T pejal sama dengan T kosong atau T berongga, berarti di sini T kuadrat pejal sama dengan T kuadrat kosong. Ini kuadratnya saya ikutin, toh nanti bisa dicoret ya, jadi nggak masalah. Biar nanti kita nggak usah berurusan sama akar-akar, gitu kan. Nah, T pejal adalah, ini sebentar, ini tadi asalnya dari GLBB yang ketiga ya, jadi di sini V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, karena V0-nya ini 0, maka di sini saya tuliskan setengah AT kuadrat saja, gitu. Oke? Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi, T atau T kuadrat itu nilainya adalah sama dengan 2S per A. Atau kalau enggak, T kuadrat sama dengan S per setengah A. S-nya adalah S pejal yang di sebelah kiri. Dan A-nya juga A pejal. Ini. Oke? Oke. Kemudian di sini T-nya T yang kosong sama ya. S kosong dibagi setengah A kosong. Kemudian di sini setengahnya kita coret, sehingga kita akan dapatkan S pejal per S kosong sama dengan A pejal per A kosong. Nah, sedangkan percepatan itu sebenarnya dapat dihitung dengan cara G sin per 1 plus K. 1 plus K. Ini. Oke? Nah, coba perhatikan di sini. S sama A, ini kan S pejal ya, SP sama A pejal, itu kan dia berbanding lurus, ya enggak? Kalau misalkan A ini sama setengah K, 1 plus K itu berbanding terbalik, maka kita bisa simpulkan bahwa S ini berbanding terbalik juga sama 1 plus K. Ya enggak? Ini. Oh iya, tulisannya telat ya. Sorry, saya maaf nggak lihat tadi. Jadi, S itu berbanding terbalik sama 1 plus K. Gitu. K-nya apa sih sebenarnya? K-nya adalah konstanta dari bentuk benda. Di mana kalau pada bola pejal, bukan bola, silinder ya. Pada silinder pejal, I-nya itu kan dapat dihitung dengan cara setengah MR kuadrat. MR kuadrat, ini I-nya, I pejal. Kemudian I berongga dapat dihitung dengan cara 1 MR kuadrat. Artinya, pada silinder pejal, I-nya itu setengah, pada I berongga, I-nya adalah sebesar 1. Oke? Nah, karena tadi di sini S berbanding terbalik dengan 1 plus K, maka kita bisa simpulkan S pejal per S kosong sama dengan 1 plus K kosong per 1 plus K pejal. Kenapa seperti ini? Karena dia berbanding terbalik. Oke? Nah. Atau kalau misalkan ada yang sudah terbiasa dengan soal seperti ini, kalian nggak usah nurunin juga nggak apa sih. Tadi saya turunkan dulu, gitu ya. Oke, jadi kalian bisa langsung mulai dari sini.
Gitu. Oke? Oke, kita kerjakan sekarang. Tadi S pejal per S kosong sama dengan 1 plus K pejal per 1 plus K 1 plus K kosong karena dia kebalik 1 plus K pejal. Oke. S pejalnya sama dengan 8 per S kosong kita nggak tahu sama dengan 1 plus K kosong. K kosong itu K-nya 1 dibagi 1 plus K pejal K-nya setengah. 1 per setengah. Jadi di sini hasilnya adalah 2 per 3 per 2. Atau dengan kata lain sama dengan 4 per 3. Seperti ini. 8 per SK sama dengan 4 per 3. Maka kita akan dapatkan SK sama dengan 8 3 per 4 atau sama dengan 6 cm. Oke. 6 cm. Oke. Ada yang mau tanyakan di sini? Tentang silinder pejal dan silinder kosong tadi? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjutkan saja. By the way, ini yang hari ini hadir cuma 4. Biasanya berapa? Kayaknya sama juga, Kak. Oh, biasanya sama. Kurang tahu juga sih sebenarnya. Oh, karena pesertanya kan berapa sih di sini? Saya lupa. Saya yang ngurusin grupnya tapi saya lupa. 20 isi grupnya itu 20, tapi di sini adminnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Harusnya pesertanya 12 ya. Oke, ya udah. Oke, nanti itunya record sama coretan saya, tapi mungkin coretan yang saya bagi bukan coretan yang ini ya. Saya punya coretan yang tulisannya agak lebih bagus. Karena hari ini aplikasi saya agak error jadi ini. Oke ya, kita lanjut berikutnya. Sebuah satelit mengelilingi bumi sebanyak 1/4 akar 2 kali dari waktu yang diperlukan dari satelit B ketika mengelilingi bumi. Berarti di sini kalimat matematikanya adalah T waktu A atau TA sama dengan 1/4 akar 2 TB. Ini. Oke. TA sama dengan 1/4 akar 2 TB. Kemudian, jika jarak satelit A adalah 600 meter dari permukaan, jangan lupa ya, dari permukaan. Jadi ini ceritanya, ini buminya misalkan, kemudian buminya kecil sekali. Agak saya gede. Anggap aja seperti itu. Kemudian di sini ada satelit yang sebenarnya lintasannya adalah elips. Kemudian ada satelit lain yang juga sebenarnya lintasannya elips, tapi karena saya nggak bisa gambar. Nah, kemudian ini adalah satelit A, anggap saja seperti itu. Dan ini adalah satelit B. Ini. Oke. Nah, kalau misalkan satelit A, maka jarak dari permukaan ke satelit A adalah 600 meter. Kemudian jarak dari satelit B itu berapa? Ya enggak? Nah, A-nya ini kalau saya teruskan, maka dia sampai ke pusat lingkaran, B-nya juga sama, dia akan sampai ke pusat lingkaran. Nah, 600 itu ada di sini, berarti RA adalah jari-jari bumi plus 600, ya enggak? Nah, yang ditanya adalah jarak ini tuh berapa? Nah, dari permukaan bumi itu berapa? Jangan lupa di sini ada R. Jadi R adalah RB, jari-jari lintasan. Jari-jari lintasan itu sebenarnya dihitung dari pusat lingkaran ya.
RB adalah jari-jari bumi R plus X. X-nya yang ketinggiannya atau plus H gitu ya. Biar kayak mekanika. R plus H. Gini. Jadi yang ditanya adalah berapakah nilai H-nya. Oke. Kita pakai apa di sini? Kita pakai hukum Kepler. Bahwa perbandingan kuadrat periode sebanding dengan pangkat 3 jari-jari. Atau bisa dituliskan di sini TA per TB kuadrat perbandingan periode kuadrat sama dengan perbandingan sebanding dengan R pangkat 3. RA per RB pangkat 3. Seperti ini. Oke? Nah, kita masukkan aja kalau kayak gini. Jadi di sini TA-nya 1/4 akar 2, 1/4 akar 2 TB dibagi TB sama dengan RA. RA-nya, ini kuadrat, sorry. Ini kuadrat. Kemudian RA-nya adalah R plus 600. Oh iya, di sini diketahui ya, jari-jari bumi itu 6.400. Jadi RA-nya adalah 6.400 plus 600 per 6.400 plus H. Nah, yang dihitung adalah nilai H-nya. Pangkat 3. Ini. Oke. Kita coret yang nggak penting. TA, TB, kemudian kita hitung biasa. 1/4 kuadrat berarti 1/16. 16, kemudian akar 2 dikuadratkan, maka sama dengan 2 saja. Jadi 2/16 sama dengan 10.000 per, biar nggak nyusahin, saya tulis RB dulu aja deh ya. Bukan 6.400. Jadi saya tulis RB dulu sementara. Gitu. Oke. Ini kan 1/8 ya. 1/8 dari hasil ini. 1/8. Sehingga kita akan dapatkan di sini, saya tulis di mana ini? Saya tulis di atas deh. Sehingga kita akan dapatkan di sini RB ini sama dengan 8 dikali 10.000 atau sama dengan berapa nih? 80.000 seperti ini. Itu adalah RB-nya. Di mana RB itu adalah sebesar 6.400 plus H. Jadi pangkat 3, sorry, pangkat 3. Ini pangkat 3-nya belum kelar ya. Pangkat 3, karena pangkat 3-nya belum kelar, jadi kita nggak boleh masuk ke sini dulu, sorry. Itu 6.600 bukannya 7.000, Kak? Oh iya, 7.000 ya. Ya, 7.000. Ini efek habis ngitung apa tadi, nggak tahu. Kebanyakan soal hari ini. Oke, 7.000. Nah, pangkat 3. Berarti untuk menghilangkan pangkat 3-nya berarti di sini setengah, ya enggak? Setengah sama dengan 7.000 per RB, ya enggak? Sehingga RB-nya sama dengan 14.000, ya enggak? 14.000. Berarti H sama dengan 14.000. 14.000, nolnya lebih 1. Oh ya, kurang 16.000 dikurangi 6.400. Maka hasilnya adalah 7.600. Seperti ini. Oke? Itu. Biar rapi gimana ya? Nggak efek banyak sih. Nah, gini. Ya, gini deh. Oke, biar kita nggak pindah kertas, jadi saya tambah-tambahin gitu ya di sela-sela itu aja ya. Oke.
Oke, ini bisa ya? Efek apa? Hukum Kepler, hukum 3 Kepler. Saya rasa masih bisa. Oke. Nah, itu berikutnya, kita masuk ke soal berikutnya. Ini cermin. Ini kalau kalian ketemu soal yang model seperti ini, berarti itu bonus ya. Karena ini soal yang mudah. Apalagi kita tahu untuk simak, jarang sekali ada soal mudah. Bukan nggak ada sih, jarang. Oke. Terdapat dua buah cermin datar AB yang membentuk sudut 30 derajat, kemudian seberkas sinar jatuh pada cermin B membentuk sudut datang sebesar 30 derajat. Sehingga dia akan dipantulkan oleh cermin A dengan sudut 60 derajat. Benarkah seperti itu? Kalau misalkan ini cerminnya, cermin A dan cermin B berhadapan dan membentuk sudut 30, artinya dia seperti ini, ya enggak? Di mana ini sudutnya adalah sebesar 30, ya enggak? Itu. Kemudian di sini ada seberkas sinar datang pada cermin B. Ini ada seberkas sinar datang, kemudian anggap aja ini garis normalnya, maka 30-nya ada di sini. Sehingga nanti dia akan dipantulkan, ya enggak? Dia akan dipantulkan, nah dipantulkannya menuju ke cermin A. Ini. Oke. Kemudian di sini mengakibatkan di cermin A terjadi pemantulan. Nah, dia bilang, benar nggak di sini hasilnya adalah 60. Ada yang mau ngitung? Silahkan. A, B. Benar nggak akan menghasilkan pemantulan sebesar 60 derajat? Pemantulan pada cermin A. Sebesar 60 derajat. Oke. Kalau sudut datang dari B 30, berarti di sini sudut pantulnya adalah 30. Ya enggak? Sehingga di sini adalah 60. Oke. Kenapa ini 60? Karena kalau ini garis normal, maka di sini kan mereka harus tegak lurus. 90 derajat. Dan kemudian ketika kita meninjau dari sisi segitiga ini, kita meninjau dari segitiga ini, gitu, maka kita akan dapatkan 30, 60, maka di sini harusnya 90, ya enggak? Artinya di sini dari B itu sudah tegak lurus ketika dia menuju ke A. Kalau ini sudah tegak lurus, dan kemudian di sini 60, sudut pantul 60 kan berawal dari sudut datang yang 60, ya enggak? Berarti di sini dia beranggapan sudut datangnya adalah sebesar 60 juga. Di ini. Pernyataannya benar nggak ini? Bisa nggak disimpulkan seperti ini? Bahwa dari B itu sudah membentuk sudut 90, tapi kemudian pernyataan ini menyebutkan sudut pantulnya dari A itu 60, artinya sudut datang yang menuju ke A juga 60. Benar nggak ini? Ini 90, ini 60, padahal seharusnya ini adalah tegak lurus. Berarti pernyataannya benar atau salah? Salah ya? Nah, salah. Kenapa salah? Ya, karena garis normal itu pasti 90 derajat, gitu kan ya. Oke, jadi kalau seperti itu berarti garis normalnya sudut antara garis normal sama sama sinarnya tadi 150, 150 gitu kan ya. Nggak mungkin, karena garis normal itu selalu tegak lurus atau 90 derajat. Oke, berarti kalau tadi datangnya 30, berarti dia sudah langsung ke A-nya sudah 90. Artinya tidak ada yang dipantulkan. Maksudnya pemantulannya itu pemantulan segaris, bukan nggak ada dipantulkan ya, sorry, maaf.
Jadi seharusnya tadi pemantulannya adalah pemantulan segaris karena dia sudah tegak lurus. Gitu. Karena sudut datangnya 0. Oke? Nah, itu pernyataannya salah. Sekarang kita lihat alasannya. Sudut pantul pada sinar datang pada cermin datar besarnya sama dengan sudut datang. Benar atau salah? Sudut pantul sama dengan sudut datang. Maka pernyataan ini benar. Ini adalah hukum kok saya tuliskan salah. Ini pernyataan ini benar. Ini adalah hukum 1 Snellius. Hukum 1 Snellius sama hukum 2 Snellius itu sama ya, mirip. Maaf. Hukum 1 Snell itu berkaitan sama cermin, hukum 2 Snell itu berkaitan sama pembiasan. Yang satu pemantulan, satu pembiasan. Tapi bunyinya sama-sama mirip, cuman beda di poin keduanya. Kalau poin satunya sama semuanya. Sinar datang, sinar pantul terletak pada bidang datar. Kalau yang pembiasan, sinar datang, sinar bias terletak pada tadi apa tadi? Sinar datang, sinar pantul terletak pada garis datar. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal, ada 3 poin. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada bidang datar. Kemudian kalau yang pembiasan, sinar datang, sinar bias terletak pada bidang datar. Itu yang poin pertamanya dari hukum Snell. Kemudian poin keduanya yang membedakan adalah kalau hukum 1 itu mengatakan ini, sudut datang sama dengan sudut pantul. Gitu. Kalau yang hukum 2-nya, perbandingan sinus sudut datang dan sudut pantul adalah konstan. Itu yang hukum keduanya, karena dia berkaitan sama pembiasan. Oke, gitu. Oke, berarti di sini salah benar. Kalau salah benar jawabannya apa? D. D ya. Oke, salah benar jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut. Sebuah bola jatuh bebas dari ketinggian 30 meter kemudian menyentuh lantai selama 0,4 detik sebelum mantul. Kemudian dia memberikan gaya rata-rata tumpukan sebesar 180 Newton. Maka berapakah koefisien restitusi dari tumbukan tersebut? Oke. Koefisien restitusi dapat dihitung dengan cara itu sama dengan minus delta V aksen dibagi V delta V. Berarti di sini minus V2 min V1 kuadrat dibagi V2 min V1. Atau kalau mau dibalik juga boleh, V1 min V2. Asalkan konsisten atas bawahnya. Itu. Tapi di sini benda keduanya adalah lantai, karena ini bukan antara bola sama lantai. Jadi anggap saja V2-nya 0. V2 maupun V2 aksen, oh ya ini aksen ya. V2 sama V2 aksen itu sama dengan 0. Berarti dapat dihitung dengan cara V1 aksen per V1. Minus V1 aksen per V1 dalam kasus ini bisa seperti itu. Oke. Kemudian tadi diketahui apa saja? Diketahuinya adalah sebuah bola. Jadi ini kejadiannya seperti ini. Ini bola. Kemudian di sini ada lantai gitu ya. Kemudian dia pada ketinggian sebesar 20 meter seperti ini. Berarti di sini tadi diketahui ada massa sama dengan 2 kg, kemudian ada gaya tumbuk F sama dengan 180 Newton, kemudian ada delta T pada saat dia pertumbukan yaitu sebesar 0,4 sekon. Pertanyaannya adalah nilai E-nya ini berapa? Nilai E berapa berarti otomatis kita butuh V aksen gitu ya. Oke. Nah, ini F sama delta T itu adalah nilai dari impuls. Sedangkan impuls sendiri
impuls sendiri itu adalah M dikalikan V2 min V1. V2 ini V2 yaitu benda setelah bertumbukan. Jadi bukan apa ya? Bukan benda kedua, bukan. Tapi untuk yang koefisien restitusi, V1 sama V2-nya adalah benda 1 sama benda 2. Jadi agak beda ya. Atau biar kalian nggak rancu, biar kita nggak rancu, anggap saja di sini VA min VB. Jadi ini juga sama VA VB gitu. Jadi VA aksen dibagi VA saja gitu. Jadi biar nanti nggak rancu sama 1 2 yang diimpuls tadi ya. Oke? Nah, berarti kita bisa mencari V2 dari sini. Terus V1-nya dari mana? V1 dapat kita hitung pakai konsep benda jatuh. Di mana pada benda jatuh, kita akan dapatkan V1 sama dengan akar 2GH. Yaitu sama dengan akar 2 kali 10 dikalikan 20, 400, atau sama dengan 20 meter per sekon. Ini. Oke? Jadi 20 meter per sekon. Kemudian jadi tadi impuls M dikalikan delta V sama dengan F dikalikan delta T. Ini. Delta V-nya mendingan langsung saya ubah saja menjadi V2 min V1. Jadi M dikalikan V2 min V1 sama dengan F dikalikan delta T. Nah, gitu. Oke. M-nya 2 kg dikalikan V2, V2-nya kita belum tahu, yang akan kita hitung min V1. Sorry, maaf. Ini kayaknya ada yang salah ya. Oh, jadi arahnya. Yang pertama, bendanya turun atau dia jatuh. Jatuh itu berarti kalau pada koordinat kartesius dia menuju ke Y negatif. Berarti V1-nya adalah min 20. Sama dengan 180 dikalikan delta T. Delta T-nya adalah 0,4. Ini ya. Oke. 0,80, nolnya 1 di sini. Kemudian sama 4 yang... Jadi di sini tinggal 18 kali 4 ya. Kemudian di sini kita coret lagi, atau karena di sini ada 4 mumpung, maka ini 2. Berarti V plus 20 sama dengan 18 kali 2, yaitu 36. Maka V2 sama dengan 16. V2 adalah kecepatan benda setelah menumbuk lantai. Maka pada koefisien restitusi, V2 itu adalah V aksen. Ya enggak? Jadi, V2 itu sebenarnya adalah V aksen. Kalau pada tumbukan kan kita pakai aksen kan ya, untuk menjelaskan setelah pertumbukan. Itu. Oke? Sehingga tadi min V aksen per V. Ini kan? Min. Itu. V aksennya tadi sebesar 16 dikalikan V. V-nya tadi ketika dia jatuh akar 2GH sama dengan 20. Atau di sini hasilnya adalah 4/5. Oke, di sini sebenarnya ada minusnya, tapi biasanya koefisien restitusi atau pertanyaan-pertanyaan seperti ini nggak terlalu ngurusin tentang plus minus ya. Yang penting kita tahu arahnya kemana. Jadi E sama dengan 4/5. Ini. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Sebuah palu dengan massa 30 kg digunakan untuk memukul paku yang luas permukaannya adalah 0,001 meter persegi. Ketika palu itu memukul, dia bergerak dengan kecepatan 20, dan ketika dimantul, dia bergerak dengan kecepatan 10. Dengan selang waktu tumbukan sebesar 0,1 detik, maka
Jika modulus Young adalah sebesar 3, maka berapakah regangan yang dialami oleh paku? Oke. Regangan. Oke, regangan itu kalau pada hukum modulus Young kan modulus Young E itu adalah tegangan dibagi regangan. Berarti regangan itu adalah sigma per E. Tegangan. Sigma itu tegangan ya. Tegangan adalah F per A. Berarti per E. Jadi F per A per E. Itu aja. Oke. Yang kita belum punya apa? Yang kita belum punya adalah tadi di sini E-nya sudah diketahui dan luas permukaan yang bertumbukan sudah diketahui. Maka yang tersisa tinggal F-nya saja. Oke. Tinggal kita menghitung F-nya saja. Kita menghitung dari, sebentar. Oh, dari impuls tadi sama ya. Kan tadi M delta V sama dengan F delta T. Nah, ini ya. Nah, F-nya kita hitung terpisah aja kali ya, biar enak, biar ini. Jadi, F ini sama dengan M delta V dibagi delta T. Jadi, 30 min V2 min V1, V2-nya tadi ke atas 10, dikurangi V1 min 20. Ya enggak? Ini. Kemudian dibagi delta T. Delta T-nya yaitu sebesar 0,1. Oke? Sehingga di sini kita akan dapatkan 300 dikali 30. Gitu. Sehingga F-nya sama dengan 9.000. Oke? Jadi 9.000 per A-nya mana ya? A-nya itu oke, 0,01 dibagi E. E-nya adalah 30 kali 10 pangkat 10. Oke? Berarti karena ini 0,01 ada 3 angka belakang koma, maka ini bisa saya coret. Maka hasilnya adalah 9 per 30. 930 adalah 3 per 10 atau 0,3. Berarti di sini hasilnya adalah 0,3. 10 pangkat 10 naik, yaitu 10 pangkat, sebentar, ada yang, oh iya, saya lupa A-nya ya. Itu per. Rp9.000 per 10 pangkat min 3 dibagi 30 kali 10 pangkat 10. Ini. Berarti hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 6 per 30, 10 pangkat, berapa ini? 10 pangkat 4. F-nya udah benar nggak sih? F-nya itu 300. Oke. Oke. Ini 10 pangkat 10 ya.
Jadi ini 9/30, 3/10 atau 0,3. 0,3 kali 10 pangkat 4. Min 4. Enggak. Atau hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat min 5. Oke. Oke, tadi saya khawatir salah di hitungan sederhana ini. Oke. Oke, jadi hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat min 5 atau hasilnya atau jawabannya adalah A. Ya. Oke. Nah, ada yang tanyakan sampai di sini? Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ultrasonografi menggunakan gelombang dengan frekuensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan gelombang audiosonik. Oke, gelombang suara di sini ada 3 macam ya, berdasarkan frekuensinya. Jadi suara di sini ada 3 macam, yaitu yang kita dengar terutama adalah kita sebut sebagai audiosonik. Kemudian di atas frekuensi audiosonik kita sebut sebagai ultrasonik. Jadi dia frekuensi tinggi. Kalau ada frekuensi tinggi, maka ada frekuensi rendah, yaitu infrasonik. Jadi kalau kalian mendengarkan inframerah, infrared, itu sebenarnya adalah gelombang elektromagnetik yang frekuensinya relatif lebih rendah kalau dilihat dari kacamata cahaya tampak. Oke. Ultrasonik ini frekuensinya pada rentang 20 sampai 20.000. Maka otomatis ultrasonik itu di atas 20.000. Kemudian infrasonik dia di bawah 20 saja ini. Oke. Ultrasonografi menggunakan frekuensi yang jauh lebih tinggi. Lebih tingginya iya, jauhnya ya tergantung sih. Tapi ya kita anggap masih sama lah ya. Berarti di sini dia benar. Dia lebih tinggi daripada audiosonik. Kemudian frekuensi tinggi digunakan agar tidak mengganggu pendengaran pasien dan dokter. Ya intinya sih frekuensi tinggi emang nggak bisa didengarkan sih. Gitu. Jadi ini benar. Berarti, dan dia kan berhubungan ya, walaupun hubungannya masih agak-agak samar gitu kan, jadi ini masih tetap dianggap sebagai soal yang berhubungan, sehingga di sini jawabannya adalah yang A. Oke. Lanjut berikutnya. Bola kayu dengan massa 200 gram dia dijatuhkan dari ketinggian 45 cm. Berapa banyak hari ini yang hadir? Oh, sudah nambah satu lagi. Dijatuhkan dari ketinggian 1 cm. 45 cm. Kemudian mencapai sehingga ketika sampai menjelang sampai lantai kelajuannya adalah sebesar V0. Kemudian dia memantul yang koefisien restitusinya adalah 0,8. Sehingga terjadi pemantulan beberapa kali. Maka pada pantulan keberapa bola ini kecepatannya menjadi 50% dari mula-mula. Nah, jadi kalau misalkan di sini Vn
sama dengan 0,51 V0, maka ini terjadi pada pemantulan ke berapa, gitu kan ya? Ini, oke? Oke, pemantulan ke berapa? Jadi kita masih ada keterkaitannya sama koefisien restitusi, di mana koefisien restitusi itu kan konstan. Jadi di sini tadi kan E itu kan sama dengan V aksen per V. V aksen adalah kecepatan setelah pemantulan. Atau di sini dapat dinyatakan min V n plus 1 dibagi V n. Jadi kalau n-nya 0 maka V aksennya adalah 1. Kalau V-nya 1, kecepatan setelah pemantulan pertama, maka V aksennya adalah kecepatan setelah pemantulan yang kedua, gitu kan ya. Jadi V0, V1, V2 dan seterusnya gitu kan. Jadi kejadiannya tadi adalah di sini ada bola, kemudian di sini ada lantai, kemudian terjadi pemantulan kesekian, ini kesekian dan seterusnya. Nah, ini. Nah, terjadi pemantulan, kemudian di sini sama dia terjadi pemantulan juga, gitu kan ya. Kalau misalkan di sini adalah V1 atau V0, berarti di sini adalah V1, kemudian di sini adalah V2 gitu. Oh, sorry, V1, V0-nya itu di bawah ya. V0, kemudian di sini adalah V1, nah V2-nya nanti setelah pemantulan yang ketiga. V2. Oke. Nah, gini. Nah. Oke. Nah, gini. Jadi V2 setelah dan seterusnya, kita bukan mencari V2 ya. Bukan berarti kita mencari V2. Ya udah kita hitung aja sekarang. Oke. Nah, masalahnya adalah kita belum tahu V1-nya berapa dan sehingga kita juga tidak tahu V aksennya berapa. Koefisien restitusinya adalah sebesar 0,8. Ya udah, koefisien restitusi itu kan konstan ya. Jadi paling aman sih kita nggak usah macam-macam aja. Jadi pada saat pemantulan pertama misalkan, pemantulan pertama. Pada saat pemantulan pertama berarti di sini E ini sama dengan V1 per V0. Ya enggak? Sehingga kita akan dapatkan V1 ini sama dengan 0,8 dikalikan V0. Ini. Ini pemantulan yang pertama. Kemudian pemantulan yang kedua. Yang kedua berarti E ini sama dengan V2 per V1. Ya enggak? Maka kita akan dapatkan V2 sama dengan 0,8 V1, di mana V1-nya adalah 0,8 V0. Jadi 0,8 dikali 0,8 V0. Atau sama dengan 64 V0. Gitu ya. Kemudian, pemantulan yang ketiga. Langsung aja saya tulis di sini, 3. Ini. Pemantulan yang ketiga berarti E sama dengan V3 per V2. Gitu kan? Maka kita akan dapatkan V3 sama dengan 0,8 V2. Atau 0,8 dikalikan V2, di mana V2-nya adalah 64 V0. 0,8 dikali 64, maka hasilnya adalah 0,51 V0. Nah, ini yang dicari. Jadi, kecepatan menjadi 0,51% itu pada pemantulan keberapa? Yaitu terjadi pada pemantulan yang ketiga. Ya enggak? Ini. Jadi, jawabannya adalah yang B. Gitu. Oke? Oke, lanjut berikutnya. Ada yang tanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya langsung lanjut aja ya.
Sebuah silinder pejal menggelinding tanpa slip pada suatu puncak bidang miring. Laju silinder di puncak bidang miring adalah 80 cm per sekon. Jika energi yang hilang itu diabaikan, maka pada titik 18 cm di bawah puncak, kelajuannya adalah sebesar berapa? Oke. Ini bidang miring. Kemudian di sini ada sebuah benda, kemudian di sini ada sebuah benda. Ketika di atas tadi diketahui dia bilang kecepatannya adalah sebesar 80 cm per sekon. Kemudian karena adanya gesekan, maka kecepatan bendanya ini menjadi berkurang, yaitu pada titik 18 cm di bawah titik puncak. Anggap saja di sini. Nah, ini. Nah, ini itu pada ketinggian 18 cm. Maka di sini V2-nya ini sebesar berapa? Itu kan ya. Oke? V2-nya sebesar berapa? Oke, di sini silinder pejal. Berarti energi kinetiknya di sini ada dua macam ya. Jadi EK total sama dengan EK trans ditambah EK rod. Jadi di sini setengah mv kuadrat sama dengan lagi ditambah setengah k mv kuadrat seperti ini. Karena silinder pejal itu k-nya setengah, jadi setengah ditambah setengah k. Setengah k itu kan k-nya sendiri setengah, jadi seperempat. Setengah tambah seperempat sama dengan 3/4. Jadi langsung saja di sini saya tuliskan 3/4 mv kuadrat seperti ini. Oke? Oke. Kita kembali lagi ke konsep energi ya. Walaupun mungkin ini agak beda sih cara saya ya. Tapi sebenarnya di sini nggak ada yang dilanggar, karena di sini kita aturannya adalah energinya itu selalu tetap. Oke, kalau nggak tetap gimana? Kalau nggak tetap berarti ada energi yang bernilai negatif. Jadi, kalau misalkan titik yang di atas adalah titik A, kemudian titik yang di bawah titik B, kalau kita mengacu pada energinya tetap, berarti di sini EK A sama dengan EK lagi, bukan, sorry. Energi di A sama dengan energi di B. Energi di A sama dengan energi di B. Gitu ya. Di A, dia punya ini. Dia punya energi potensial, kemudian jadi EPA, kemudian dia di B, dia juga punya energi kinetik. Di B juga sama, di A juga sama, dia punya energi kinetik. Karena dia sudah bergerak ya. Kemudian di B, ini ada EPB ditambah EKB. Ini. Catatannya adalah di sini kedua benda ini energi kinetiknya, energi kinetik ada dua ya, energi kinetik translasi sama energi kinetik rotasi. Jadi ya sejauh ini masih diizinkan. Jadi ini masih boleh. Oke. Jadi kemudian EPA berarti di sini MGHA ditambah EKA yaitu 3/4 MVA kuadrat sama dengan, nah kalau kita berasumsi di sini hanya sama dengan 18, maka di sini hanya sama dengan 0, ya enggak? Atau ya, kita bisa seperti itu. Jadi kalau dengan catatan di sini kita
kita pakai acuan titik 0 adalah di titik B. Jadi H sama dengan 0 ini di B, seperti ini. Oke? Bisa nggak kalau misalkan pakai persamaan yang biasanya ada di buku itu kan ada gini kan ya. EK sama dengan delta EP. EK sama dengan delta EP. Kali ini kita tidak bisa mengerjakan dengan cara seperti itu karena di sini EKA-nya ketika di A dia tidak dalam kondisi diam. Iya. Jadi dia bukan benda yang dijatuhkan. Kalaupun misalkan kita pakai delta EP, maka di sini delta EK sama dengan delta EP gitu jadinya. Bukan EK sama dengan delta EP. Jadi kalau mau kita pakai delta EK sama dengan delta EP. Nah, itu baru boleh. Gitu. Oke? Dan ini sebenarnya sama aja. Kemudian, jadi di sini EPB sama dengan 0 gitu ya. Ditambah EKB, jadi 3/4 M VB kuadrat, seperti ini. Ini HA ditambah ini VA, ini. Oke. Nah, karena semuanya punya variabel M, maka M-nya saya coret saja. Terus ada lagi nggak bisa coret? Kayaknya nggak ada ya. Jadi ini tadi semuanya dibagi M. Oke, kalau udah berarti 10 dikalikan HA, HA-nya 18 cm, 18 kali 10 pangkat min 2, ditambah 3/4 VA kuadrat 0,8 kuadrat sama dengan 3/4 VB kuadrat. Seperti ini. Oke? Ini boleh dikali 4 juga boleh gitu ya. Untuk menghilangkan 3/4-nya jadi itu hilang. Atau kalau saya sih kebetulan kali ini saya sudah terlanjur menghitung nggak seperti itu. Jadi ini tetap saya tuliskan saja seperti biasa. 10 kali 18 min 3, 1,8 ditambah 3/4 kali itu 0,8 kuadrat 0,64. Dan ini kan bisa kita coret ya. Ini adalah 0,16. Sama dengan 3/4 VB kuadrat. Oke. Jadi 1,8 ditambah 0,48, 0,16 kali 3, sama dengan 3/4 VB. Dan seterusnya, kita akan dapatkan ini kuadrat, VB kuadrat sama dengan, ini setelah ditambah, kemudian 3/4-nya dikali silang, jadi 4/3 dikali 2,28. Ini VB kuadrat, maka VB saja sama dengan VB kuadrat 3,04. Nah, 3,04 ini kalau udah 3 berarti di sini 1, ya enggak? 3 lebih dikit ya, berarti 1, lebih sedikit. Jadi kira-kira 1,7. 1,7 sekian meter per sekon. Oke. Oh ya, saya cuma mengingatkan, di SIMAK itu lebih sadisnya daripada UTBK adalah di SIMAK kalian belum tentu ketemu soal-soal yang angkanya cantik, seperti yang ada di buku atau di UN. Bahkan di UTBK pun kebanyakan masih ketemu angka cantik. Tapi di SIMAK, nggak selalu. Kadang ada angka cantik, kadang ada enggak. Contohnya seperti ini. Kalau kayak gini gimana? Pakai pendekatan aja. Seperti itu. Oke? Pakai pendekatan. Atau kalau kalian sudah hafal sih ya syukur-syukur ya. Tapi kalau nggak hafal ya berarti pakai pendekatan.
3 itu kan, kalau 2 itu kan 4 ya. Kemudian kalau misalkan 4 akar dari 4 akar dari 3 itu berapa? Nah, itu dikira-kira aja sendiri. Akar 3 itu 1,7. Oke? Terus lanjut. Ini Ini modulus Young ya. Sepertinya ini modulus Young. Jadi di sini ada sebuah, nanti coba ini dihitung sendiri ya. Kali ini saya kasih ininya aja. Jadi ini tali, kemudian di sini ada penari yang bergelantungan. Oke. Penari ini dia mempunyai berat sebesar W. Ini. Kemudian diketahui apa saja? Diketahui di sini penari ini mempunyai massa sebesar 50. Berarti kalian bisa menghitung nilai W-nya berapa. Ya enggak? Kemudian diketahui panjang talinya sama dengan 10 meter. Kemudian modulus Young-nya adalah sekian. Maka pertanyaannya A-nya itu berapa? Oke. Modulus Young itu adalah tegangan dibagi regangan. Ini. Nah, di mana tegangan adalah F per A. Jadi F per A sama dengan regangan, atau regangan adalah delta L per L. Ini. Maka dapat dinyatakan E sama dengan F dikalikan L dibagi A dikalikan delta L. Nah, kalian bisa menghitung A dari sini. Ini hitungan biasa sih, karena jadi F kali L dibagi E dikalikan delta L. Ini. Pertamaan panjangnya juga udah diketahui, delta L-nya sudah diketahui, jadi ini kalian tinggal hitung aja sendiri. Tinggal masukin aja angkanya, dan kalau nggak salah, jawabannya adalah C. Nanti dibuktikan sendiri ya. Nah, kita langsung masuk ke terakhir, soal nomor 31. Sebuah fluida pada diameter 20 mm memiliki cabang sebanyak 2, yaitu 10 dan 15. Ini ada ini. Nah, dia bercabang 10 sama 15. Oke, gini kira-kira. Ya. Oke. Kemudian pada percabangan yang 15 itu punya percabangan lagi. Nah, ini. Ya. Oke. Jadi ini anggap saja pipa 1 yang diameternya 20, ini pipa 2 yang diameternya 10, ini pipa 3 yang diameternya 15. Ini pipa 4 yang diameternya 8, ini pipa 5 yang diameternya 8. Ini. Oke? Nah, dengan kelajuan masing-masing ya. Nah, maka berapakah kelajuan di pipa yang 20 cm? Maka di sini V1 ini sama dengan berapa? Nah, kalau kita lihat, di dalam kontinuitas, debit itu kan selalu tetap. Jadi, pada suatu aliran, debit itu selalu tetap. Kalau misalkan kita melihatnya dari sisi percabangan, maka sebelum percabangan dan setelah percabangan, debitnya sama dengan tetap. Debitnya sama dengan tetap, ini artinya kalau misalkan dia bercabang, jumlah debitnya itu yang tetap. Gitu aja. Maka sebenarnya di sini Q1. Nah, pakai merah. Nah, gini deh. Maka di sini sebelum masuk percabangan Q1 sama dengan Q2 ditambah Q3. Tetapi Q3 itu mengalami percabangan sendiri, yaitu Q4 sama Q5. Maka di sini kita dapatkan Q1 sama dengan Q2 ditambah Q4 ditambah Q5. Ya, gini jadinya. Oke, udah tinggal masukin aja angka-angkanya sekarang. Oke. Debit itu adalah volume per detik. Tapi ingat, debit itu juga sama dengan V dikalikan A. Oke? Maka di sini V1A1 sama dengan V2A2
ditambah V3A3 ditambah V4 nggak pakai 3 ya. 3-nya itu sudah digantikan sama 4 sama 4 dan 5. V4 A4 ditambah V5 A5. Oke. Luas permukaan pipa, luas permukaan lingkaran, PR kuadrat atau 1/4 Pi D kuadrat. Jadi 20 dikali 1/4 Pi D1. D1-nya, oh kita belum tahu 20 ya. V1, kemudian tadi 20 kuadrat, sama dengan V2. V2-nya pada pipa 10 cm, kelajuannya ini ya 0,4 ya. Jadi 0,4 dikalikan A2. A2-nya 1/4 Pi D2 kuadrat ditambah ini saya nggak masukin angka dulu. V1 kuadrat di sini V2 V1 D1 kuadrat di sini V2. Nah, kemudian V4 1/4 P D4 kuadrat ditambah V5 1/4 P D5 kuadrat. Oke, nah kemudian semuanya kita bagi 1/4 P. Nah, ketika semuanya dibagi 1/4 P, maka ini kan 1/4 P, 1/4 P, 1/4 P, dan ini 1/4 P, ya enggak? Oke? Sehingga di sini V1 dikali D1 kuadrat. D1-nya 20 cm, jadi 20 kuadrat sama dengan V2. V2-nya 0,4 dikalikan D2, yaitu 10 kuadrat. Ditambah V4A4. V4-nya 1,25 dikalikan 8 kuadrat ditambah sama 1,25 dikali 8 kuadrat ini. Oke? Kita nggak bisa sederhanakan hitungan kayaknya ya. Oke. Kalau kita mau sederhanakan hitungan, jadi di sini 200 V sama dengan 0,4 kali 100 ditambah 1,25 kali 8 itu adalah 10 dikali 8. Sama, ini 10 dikali 8. Nggak sederhana juga sih sebenarnya. Oke, berarti 80 ya. Nah, itu. Kemudian yang itu 40. Oke, berarti di sini kita bagi 40 misalkan. Kita bagi lagi 40. Kalau kita bagi 40, jadi 5V sama dengan 1 ditambah 2 ditambah, sebentar ada yang kok kayaknya, oh 20 kuadrat itu 400 ya. 400. Jadi karena dia 400, maka di sini 400, maka di sini kalau dibagi 40 jadi ini 10. Ini kan ya. Ini 2, ini 2. Gitu. Oke? Maka V sama dengan 5/10 atau 0,5. Gitu. Bagi yang bingung kenapa ini menjadi ini jadi ini. Karena tadi saya mensederhanakannya 1,25 dikali 8 kuadrat, dikali 8, dikali 8. Ini itu 10. Makanya 80. Tapi di situ masih saya tulis 10 kali 8. Ya, gitu.
Oke, jadi kalau pada suatu percabangan dan di situ kita tahu bahwa debitnya tetap, jadi sama kayak ini mirip sama hukum satu Kirchhoff. Jumlah arus yang masuk ke percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan. Jadi dia mirip seperti itu. Sebenarnya disimak ada soal lagi yang mirip banget sama ini, yaitu yang tentang pembuluh darah. Jadi ada sebuah pembuluh darah, kemudian dia memasuki pipa-pipa kapiler. Maka nanti berapakah jumlah pipa kapilernya? Oke, mungkin di pertemuan berikutnya kita akan saya sajikan soal yang itu. Oke, mungkin itu pertemuan kita hari ini sepertinya. Nanti recordnya insya Allah saya share, kemudian coret-coretannya. Tapi coretannya mungkin saya bukan share yang ini ya. Kemungkinan saya coretannya karena saya ada coretan yang sedikit lebih bagus tulisannya daripada yang barusan. Karena tadi hari ini aplikasinya nggak bisa dipakai tadi, jadi saya pakai aplikasi yang lain. Oke, mungkin itu pertemuan kita hari ini. Sebelum saya tutup, tadi ada yang mau tanyakan nggak? Tapi udah nggak ada? Hari ini ada berapa yang datang? Afifa, Amira, Mutiara, Rohmah, Roshi. Oke. Mungkin itu ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, baik, kita cukupkan itu aja. Semoga kalian ujiannya lancar nanti. Kita masih ada 3 pertemuan lagi sih. Oke, mungkin itu aja. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Yuk. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Iya. Sama. Dah.